Tiga tahun kemudian, Farah selesai memoles wajahnya dengan make up tipis. Rambutnya yang pendek dengan potongan bob itu ia sisir dengan rapi. Farah sedang berlibur di Bali bersama seorang temannya. Malam ini rencananya mereka akan ke salah satu klub malam yang terkenal di Bali. "Udah ready?" tanya Rena, teman baik Farah yang 3 tahun ini bekerja sama dengannya di Paris. "Udah," jawab Farah singkat sambil berjalan ke arah Rena. "Wow, apa tante mau cari berondong di sana? Seksi banget loh." Rena kagum melihat bentuk badan Farah yang masih tetap seksi walau sebenarnya ia sudah berusia 33 tahun. Rena yang lebih muda 5 tahun darinya, kadang merasa kalah jauh dibanding dengan Farah kalau urusan bentuk badan. Farah menjepit hidung Rena menggunakan jarinya, membuat Rena merintih karena sakit. "Sembarangan panggil tante. Emang sejak kapan aku nikah sama om kamu?" Rena cekikikan sendiri. "Tapi kan tantenya awet muda. Sepertinya nanti malam kalau cari berondong bakalan dapat deh." Tebak Rena sok tahu. "Nggak tertarik. Aku mau having fun aja. Sudah lama nggak ke Bali dan sudah lama juga nggak dugem. Kita terlalu sibuk cari cuan, sampai lupa cara membahagiakan diri," jawab Farah. Rena adalah teman dekat Farah selama di Paris. Ia awalnya seorang mahasiswi yang mendapatkan beasiswa untuk kuliah dengan jurusan desain di sana. Karena tak sengaja bertemu dan saling mengobrol, kebetulan juga sama-sama dari Indonesia, akhirnya Farah menjalin kerjasama dengan Rena untuk membuat desain perhiasan. Merintis berdua, kini Farah dan Rena telah berhasil membuka toko perhiasan di Paris. Liburan mereka ke Bali ini juga bertujuan untuk membuka peluang usahanya di sini. "Nanti kalau brand kita jadi buka di sini, rencana aku mau stay di Bali aja. Aku cukup senang dengan suasana di sini." Rena merangkul pundak Farah sambil berjalan keluar hotel tempat mereka menginap. "Apa kamu nggak tertarik untuk tinggal di sini, Rah?" tanya Rena kemudian. "Mau sih, tapi yang di Paris gimana?" tanya Farah. "Kita bisa giliran ke sana kan? Lagian aku juga pengen nikah, Ra. Yaitu kalau pacarku mau nikahin aku," ucap Rena sambil memainkan gawainya. Mereka sedang menunggu taksi online yang Rena pesan lewat aplikasi. "Kalau Louis nggak mau nikahin kamu gimana?" tanya Farah. "Akhirnya aku bakalan seperti kamu yang sampai sekarang belum nikah juga," ledek Rena pada Farah. "Ah, memang hobi banget ya kamu ngeledek aku kalau urusan gitu," sungut Farah. "Makanya nikah, cari pacar dulu. Lagian udah berapa kali aku kenalin sama cowok bule tetap aja nggak mau. Mereka itu capek juga kalau kamu cuekin. Aku nggak tertarik sama bule, Ren. Untuk saat ini juga belum tertarik untuk nikah. Nggak masalah kan?" Farah membela diri. "Lagian aku sering ledekin kamu, padahal aku sendiri nggak tahu juga sama tujuan hidupku. Louis sepertinya nggak ada tanda-tanda ngajakin nikah. Sepertinya memang aku bakalan bernasib sama seperti kamu, Rah." Rena langsung berwajah manyun. "Yang penting kita happy, buat brand kita mendunia. Biar orang tahu kalau kita cewek-cewek survival yang kuat," jawab Farah untuk menghibur Rena. Mereka berdua hampir bernasib sama. Tidak memiliki orang tua. Hanya saja Rena memang lebih beruntung dengan otaknya yang cerdas sehingga bisa mendapat beasiswa. Sementara Farah menghabiskan masa mudanya dengan bergantung pada laki-laki yang dekat dengannya. Tapi semenjak 3 tahun lalu, Farah bertekad untuk menjadi perempuan mandiri yang memang menghasilkan dari pekerjaannya sendiri. Warisan terakhir dari Gael masih ia simpan. Belum ada dipakai. Bahkan kini telah berbunga. Jumlahnya sudah bukan 2 juta dolar lagi. Sudah lebih tentunya. "Ra, itu mobilnya udah datang." Rena menunjuk mobil berwarna hitam yang plat nomornya sesuai dengan mobil yang dipesan di aplikasi oleh Rena.
Farah dan Rena pun langsung masuk ke dalam mobil dan menuju ke VIP Club. Hanya sekitar 15 menit mereka sudah sampai di tujuan. Begitu sampai, senyum Farah langsung sumringah. Sudah sangat lama ia dan Rena tidak menikmati hiburan malam. Selama di Paris mereka hanya fokus pada tujuan mereka. Mendesain perhiasan yang beda dari yang lain dan berambisi untuk membuat brand mereka menjadi dikenal banyak orang. "Kamu udah biasa ke tempat begini kan, Ra?" tanya Rena sebelum masuk ke dalam. Farah menggelengkan kepalanya. "Hah? Seriusan? Aku juga jarang ke tempat begini. Lantas kalau nanti kita berdua diapa-apain sama cowok nakal di dalam bagaimana?" tanya Rena yang khawatir kemudian menggigit bibir bawahnya. Farah mendengus kesal. "Kita udah sampai loh, masa kita balik lagi? Katanya mau tahu hiburan malam di sini. Gimana sih? Lagian gak perlu waktu lama. Aku yakin kamu cepat beradaptasi di dalam." "Ya aku pikir awalnya kamu itu udah biasa ke tempat begini, Ra. Buktinya tadi kamu geleng-geleng kepala kan?" "Iya, sekarang gak biasa, tapi dulu waktu umur 20 tahunan sering juga diajak sama teman kampus. Setelah itu jarang lagi. Terakhir waktu aku putus beberapa tahun lalu sama calon suamiku. Ya aku sempat mampir ke tempat begini," jelas Farah. "Aman kan?" tanya Rena. "Aman asal jangan mabok, paham?" Rena mengangguk paham. Farah langsung masuk ke dalam. Sementara Rena terus berpegangan erat dengan tangan Farah. Saat sudah masuk, kepala Rena otomatis bergerak mengikuti alunan suara musik DJ. "Ternyata enak juga musiknya, Ra," ucap Rena dengan nada keras di sebelah telinga Farah. "Ayo kita ke sana." Rena yang awalnya khawatir malah bersemangat duluan untuk mengajak Farah menari di lantai dansa. Farah geleng-geleng kepala melihat kelakuan temannya ini. Ada banyak bule juga yang memenuhi klub malam itu. Bahkan tak perlu waktu lama, Rena sudah berkenalan dengan beberapa bule yang ternyata berasal dari Prancis. Obrolan dengan bahasa Perancis pun menghiasi percakapan mereka. Tak lupa Rena menawarkan pada para bule teman barunya itu untuk mampir ke toko perhiasan miliknya dan Farah. Berbeda dengan Farah yang tak banyak bicara. Ia memilih untuk mengobrol seperlunya dengan orang-orang baru itu. Bukan apa-apa, Farah memang agak menjaga jarak dengan laki-laki. Ia tidak mau terlibat hubungan perasaan. Sudah hampir 3 tahun ini ia jalani hari tanpa ada kekasih. Banyak laki-laki yang ingin dekat dengannya. Hanya saja Farah menolaknya dengan alasan ingin fokus pada bisnisnya. Termasuk malam ini. Farah sudah tahu kalau Rena orang yang sangat mudah bergaul. Tak perlu waktu lama buktinya ia sudah akrab dengan para bule itu. Farah memilih untuk duduk di dekat bar. Ia memesan minuman sambil memperhatikan Rena dari jauh agar temannya itu tetap aman. "Tumben kesini ya, Mbak?" tanya seorang bartender laki-laki pada Farah setelah memberikan Farah segelas bir. Farah mengangguk sambil tersenyum pada bartender itu. "Hanya pesan 1 gelas, Mbak. Apa teman Mbak yang itu tidak minum juga?" tawar bartender itu. Farah mengangguk. "Saya pesan 1 gelas lagi," jawab Farah, "tentunya untuk Rena." Farah melambaikan tangannya ke arah Rena begitu minuman untuk Rena telah diberikan oleh bartender tadi. Tapi Rena masih tetap sibuk dengan teman-teman barunya dan tak melihat Farah yang berkali-kali melambai ke arahnya. Karena kesal, Farah pun hendak menghampiri Rena sambil membawa gelas yang berisi minuman tadi. Baru 3 langkah kakinya, tapi tiba-tiba saja ada seseorang yang berjalan terburu-buru dan membuat minuman yang Farah bawa tertumpah di baju Farah. "Hei," pekik Farah pada laki-laki yang membuat baju Farah basah itu. Laki-laki itu langsung menoleh dan melihat baju perempuan itu telah basah tertumpah minuman. "Sorry, I do apologize," ucap laki-laki itu kemudian. Farah tak menjawab. Ia fokus pada bajunya yang basah. Laki-laki yang menabrak Farah barusan pun hendak bertanggung jawab karena telah merugikan Farah. "Nanti saya ganti kerugiannya. Ini kartu nama saya. Bisa hubungi saya nanti di sana. Maaf sekali lagi." Sebuah kartu nama langsung disodorkan ke arah Farah. Netra Farah melirik sejenak nama yang tertera di kartu nama itu. Nama yang sangat tidak asing baginya. Tidak, ini adalah nama yang Farah hindari selama 3 tahun ini. Ia tak percaya kenapa nama ini muncul lagi.
Rasa penasarannya yang tinggi langsung membuat Farah mendongakkan kepalanya dan melihat langsung wajah orang yang tadi menabraknya itu. "Kamu?" Laki-laki itu secara spontan juga kaget begitu melihat wajah perempuan yang ia tabrak.